Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Cinta Mentari dengan NIM 2553007 dari Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Jadi, kali ini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 10 sesuai dengan pemahaman saya, di mana judul materinya itu adalah kaidah huruf kapital, huruf miring, dan penulisan kata. Pertama-tama, di sini kita akan membahas tentang penggunaan huruf kapital dan huruf miring dalam penulisan bahasa Indonesia. Nah, ini tuh mungkin kedengarannya sepele, kayak cuman huruf besar sama huruf miring aja kok. Tapi sebenarnya hal ini tuh penting karena bisa mempengaruhi bagaimana tulisan kita kelihatan rapi, terus profesional dan mudah dipahami, atau malah berantakan dan bikin bingung para pembaca. Contoh nih, bayangkan saja kita menulis kalimat seperti kita harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara makna sih sama, tapi secara aturan penulisan itu salah, karena seharusnya huruf awal pada kata Tuhan Yang Maha Esa itu ditulis dengan huruf kapital. Dari situ bisa kelihatan kalau hal kecil kayak huruf saja itu bisa mengubah kesan tulisan. Nah, di dunia akademik, hal-hal kayak gini tidak bisa dianggap remeh. Kita kan sering banget tuh menulis karya ilmiah, laporan penelitian, proposal, bahkan skripsi. Kalau salah menggunakan huruf kapital atau huruf miring, bisa tulisan kita dikira kurang teliti atau tidak paham dengan kaidah bahasa Indonesia. Huruf kapital sendiri dipakai buat hal-hal penting seperti nama orang, tempat, atau di awal kalimat. Sedangkan huruf miring digunakan untuk menulis judul, buku, nama majalah, atau kata yang berasal dari bahasa asing. Misalnya kata online, startup, atau deadline yang sering kita dengar di kehidupan kuliah. Jadi, dengan kita belajar tentang kaidah huruf kapital dan huruf miring, harapan kita bisa lebih peka dengan aturan penulisan yang benar, biar tulisan kita itu tidak hanya bagus isinya, tapi juga rapi dan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang huruf kapital, atau juga yang sering disebut dengan huruf besar. Huruf kapital ini ternyata punya banyak fungsi dalam penulisan bahasa Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar buat gaya-gayaan biar tulisan kita tuh kelihatan rapi, tapi juga ada aturannya biar maknanya tidak salah tangkap. Biasanya tuh huruf kapital dipakai di beberapa situasi. Misalnya, pertama tuh huruf kapital dipakai di awal kalimat. Contohnya kayak aku mau ke kampus. Nah, huruf A-nya tuh kapital karena dia ada di awal kalimat. Terus yang kedua, huruf kapital juga dipakai buat nama orang, kayak Putri Tunggal, Raffi Ahmad, atau Dewi Persik. Ketiga, huruf kapital juga berlaku buat nama tempat atau geografis, misalnya Kota Bandung, Pulau Bali, atau Gunung Bromo. Keempat, ada huruf kapital juga dipakai buat nama bulan, hari, dan peristiwa bersejarah kayak Hari Kemerdekaan, bulan Oktober, atau hari Senin. Yang kelima, ada huruf kapital juga dipakai buat nama agama dan kitab suci, misalnya Islam, Kristen, Al-Quran, atau Injil. Terakhir, huruf kapital juga digunakan buat gelar kehormatan atau jabatan. Kalau dipakai
bareng nama orang. Misalnya Presiden Joko Widodo atau Dr. Andi. Tapi kalau cuman menyebut jabatannya saja tanpa nama, tidak perlu menggunakan huruf besar. Contohnya, Presiden sedang berpidato. Nah, jadi intinya huruf kapital ini penting biar tulisan kita kelihatan sopan, rapi, dan mudah untuk dipahami. Jangan sampai salah menulis karena huruf kapital bisa bikin makna juga jadi beda. Misalnya menulis ibu kota sama ibu kota yang hurufnya itu awalannya itu kecil, sama ibu kota yang i sama k-nya itu hurufnya besar. Itu bisa punya konteks yang berbeda tergantung dari penggunaannya. Makanya sebagai mahasiswa kita juga perlu tahu kaidah ini biar waktu bikin laporan, makalah atau presentasi, tulisan kita tetap sesuai dengan aturan yang baik dan benar. Tidak cuma enak untuk dibaca, tapi juga kelihatan seperti profesional. Nah, terus ada contoh penggunaan huruf kapital dalam kalimat yang sering kita gunakan sehari-hari. Karena sering kita menulis status, laporan, atau caption, tapi tidak sadar kalau kita itu menggunakan huruf besar yang salah. Jadi, huruf kapital itu tidak bisa asal dipakai. Ada aturan dan konteksnya. Nah, di sini ada contoh yang benar dalam penggunaan huruf kapital. Yang pertama itu, ayah pergi ke Bandung. Di sini huruf A di ayah besar itu karena di awal kalimat, dan Bandung juga pakai huruf kapital karena itu merupakan nama tempat. Yang kedua ada kita harus berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Huruf kapital dipakai di awal kata dari Tuhan yang Maha Esa karena itu termaksud nama atau sebutan untuk Tuhan. Yang ketiga, kemarin saya bertemu Rina dan Budi. Rina dan Budi pakai huruf kapital itu karena dia merupakan nama orang. Terus yang keempat ada saya tinggal di Balikpapan. Balikpapan hurufnya besar karena nama ibu kota, tapi hanya di huruf depannya aja. Nah, yang kelima ada ulang tahun pada bulan Oktober. Oktober huruf O-nya itu besar karena itu merupakan nama bulan. Terus di sini juga ada contoh yang salah dalam penggunaan huruf kapital. Yang pertama nih, ayah pergi ke Bandung. Itu salah karena huruf awalan kalimat dan nama tempatnya itu tidak kapital. Terus yang kedua ada kita harus berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu tuh salah karena nama Tuhan itu sebenarnya wajib menggunakan huruf kapital di setiap awal katanya. Terus yang ketiga, kemarin saya bertemu Rina dan Budi. Ini tuh salah karena nama orang wajib di huruf depannya itu menggunakan huruf kapital. Terus yang keempat ada saya tinggal di Balikpapan. Balikpapan ini huruf B-nya seharusnya menggunakan huruf besar. Terus yang kelima, ulang tahun pada bulan Oktober. Nah, di sini nama bulan juga sebenarnya wajib menggunakan huruf O-nya itu menggunakan huruf besar. Nah, jadi intinya huruf kapital itu bukan hanya soal tampilan biar keren, tapi juga soal ketepatan bahasa. Kalau kita menulis dengan benar, tulisan kita bakal kelihatan lebih rapi, enak dibaca, dan tentunya lebih profesional. Apalagi kita sebagai mahasiswa sering bikin tugas seperti makalah, laporan PKL, atau skripsi.
Kalau dari awalannya saja sudah menulis huruf kapitalnya dengan salah, bisa-bisa dosen langsung engeh dan bisa menurunkan nilai kita hanya karena salah dalam ejaan. Sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang huruf miring. Jadi, huruf miring itu adalah jenis huruf yang posisinya agak miring ke kanan. Biasanya kalau di buku atau teks, huruf miring ini dipakai buat gaya-gayaan, tapi ada fungsinya dalam penulisan bahasa Indonesia. Huruf miring ini bisa dibilang semacam penanda khusus buat ngasih tahu pembaca bahwa ada sesuatu yang ingin ditegaskan atau dibedakan dari teks biasanya. Jadi, bisa dibilang huruf miring ini kayak penegasan halus dalam tulisan kita. Nah, huruf miring biasanya dipakai dalam beberapa situasi. Yang pertama, untuk menulis judul buku, film, majalah, atau karya tulis lain. Yang kedua, untuk menegaskan atau menyoroti kata tertentu. Yang ketiga, untuk menulis kata atau ungkapan dari bahasa asing. Tapi perlu diingat juga, huruf miring tidak bisa asal dipakai. Kadang orang salah kaprah, dikira huruf miring itu cuman buat biar tulisan kelihatan keren, padahal penggunaannya sudah diatur jelas di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kalau kita asal pakai, nanti malah bikin tulisan kita itu kelihatan tidak konsisten dan bisa bikin pembaca bingung. Huruf miring itu kecil tapi penting. Dia bantu tulisan kita jadi lebih jelas maknanya. Apalagi di zaman digital kayak sekarang, di mana tulisan sering dibaca lewat layar. Penggunaan huruf miring bisa bikin pembaca lebih fokus sama poin yang kita maksud. Nah, setelah tadi kita membahas tentang aturan huruf miring, sekarang kita lihat bagaimana sih contoh penggunaan dalam kalimat sehari-hari. Soalnya, huruf miring ini sering muncul, tapi kadang kita tidak sadar kalau itu ternyata ada aturannya juga. Yang pertama, buat penulisan judul buku, majalah, atau karya tulis ilmiah. Contohnya, saya sedang membaca Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Berita itu saya baca di Kompas edisi hari Minggu. Makalah tersebut mengutip teori dari psikologi pendidikan karya Slameto. Nah, di kata Laskar Pelangi dan psikologi pendidikan itu miring. Nah, dari contoh itu bisa kita lihat kalau setiap kali kita menyebut judul buku, film, majalah, atau karya ilmiah, semuanya itu ditulis miring. Nah, itu tujuannya biar pembaca tahu kalau itu judul karya, bukan sekedar nama benda atau kalimat biasa. Yang kedua, menulis istilah asing atau kata yang belum diserap ke bahasa Indonesia. Contohnya, kita perlu belajar tentang konsep self-love dalam kehidupan sehari-hari. Banyak mahasiswa yang stres karena deadline tugas yang menumpuk. Nah, kata self-love dan deadline ini dari bahasa asing, jadi harus ditulis miring. Kalau nanti sudah resmi diserap ke bahasa Indonesia, baru deh ditulis kayak biasa. Nah, yang ketiga, menegaskan kata atau ungkapan tertentu. Contohnya, kamu harus percaya diri kalau mau presentasi. Tujuan utama dari program ini adalah disiplin waktu. Nah, di sini tuh contoh huruf miring ada pada kata percaya diri dan disiplin waktu. Di sini
Huruf miring dipakai buat penekanan atau penegasan biar pembaca langsung sadar kalau kata itu penting dalam konteks kalimatnya. Jadi, mirip kayak kita ngomong dengan nada yang ditekan. Sekarang kita masuk ke bagian kaidah penulisan kata. Nah, bagian ini penting. Kita sering salah dalam penulisan kata. Padahal bedanya cuman di bagian tanda hubung, spasi, atau penggabungan kata. Tapi efeknya bisa bikin makna jadi berubah total. Nah, jadi kaidah penulisan kata ini intinya adalah aturan yang mengatur bagaimana cara kita menulis kata dengan benar. Apakah harus digabung, dipisah, atau dikasih tanda penghubung. Nah, tujuannya biar tulisan kita mudah untuk dibaca dan tidak buat pembaca itu bingung, dan tentu saja sesuai dengan bahasa Indonesia yang baku menurut PUEBI. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, penulisan kata berimbuhan. Kalau kata dasarnya dikasih imbuhan atau awalan, akhiran, atau sisipan, itu harus ditulis nyambung sama kata dasarnya. Yang kedua, penulisan kata ulang. Kalau ada kata yang diulang, kita bisa pakai tanda penghubung strap. Yang ketiga, ada penulisan gabungan kata atau kata majemuk. Nah, ini nih yang sering bikin bingung mahasiswa pas menulis laporan. Kata majemuk biasanya ditulis terpisah. Tapi kalau salah satu unsurnya sudah diserap atau berubah makna, bisa saja ditulis nyambung. Nah, yang keempat ada penulisan kata depan seperti di dan ke. Ini yang sering bikin typo pada saat menulis tugas. Kalau di dan ke adalah kata depan atau menunjukkan tempat, tulis terpisah. Yang kelima, penulisan kata si dan sang. Nah, kata si dan sang juga dipisah dari kata sesudahnya. Terus ada juga nih contoh penulisan kata yang benar dan yang sesuai dengan kaidah PUEBI. Yang pertama, kata berimbuhan, berjalan, memakan, menulis, membaca. Nah, itu tuh hurufnya disambung karena imbuhannya atau awalan dan akhiran menempel langsung ke kata dasar. Jangan sampai kata berjalan tuh bersama jalannya itu dipisah, atau memakan sama makannya itu pisah. Ya, itu salah. Terus yang kedua, kata yang diulang-ulang. Seperti rumah-rumah, anak-anak, buku-buku, mobil-mobil. Nah, tanda hubung strap dipakai buat menunjukkan kata yang diulang. Tapi, kalau sudah jadi makna baru bisa ditulis sambung. Misalnya, tetangga-tetangga. Terus yang ketiga, gabungan kata atau kata majemuk. Seperti meja makan, tanggung jawab, cuci tangan, makan siang. Kata majemuk ditulis terpisah karena masing-masing kata masih punya makna sendiri. Tapi kalau sudah menyatu jadi satu, makna baru kayak olahraga baru ditulis sambung. Nah, yang keempat ada kata depan. Seperti di rumah, ke kampus, di sekolah. Nah, kata di dan ke kalau menunjukkan tempat harus ditulis terpisah. Tapi kalau jadi imbuhan kayak dibaca dan kembali baru ditulis nyambung. Ini nih yang paling sering buat para mahasiswa itu typo. Jadi dari semua pembahasan tadi bisa kita simpulkan kalau penulisan bahasa Indonesia
Setiap jenis huruf dan aturannya punya peran penting biar tulisan kita bisa terlihat lebih rapi, jelas, dan sesuai dengan kaidah PUEBI. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.